Saya yakin Anda pasti penasaran dengan kecantikan laut Labuan Bajo. Jika tidak boleh mengatakan terlalu indah, maka lautan Labuan Bajo adalah tempat paling indah, mungkin salah satu yang paling indah di muka bumi. Anda harus mencobanya. Ini yang kami lakukan. Kami melakukan persiapan menjelajah laut Labuan Bajo di pagi hari, ba'da subuh atau sekitar pukul 6 pagi hari. Kami melakukan persiapan dengan berkumpul di dermaga kayu. Persiapan dilakukan dengan melakukan sarapan pagi yang tersedia nasi bungkus yang dijual oleh masyarakat sekitar dan dimakan di atas kapal atau kapal boat. Perjalanan kemudian kami mulai dengan meninggalkan dermaga kayu. Pemandangan sekitar sangat indah, perahu-perahu nelayan melaju di sekitar kami. Anda dapat menikmati pemandangan Labuan Bajo dari atas kapal boat, melihat hotel yang sangat indah, Hotel Merora, kemudian pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo. Banyak sekali perahu-perahu tertambat. Di atas kapal boat biasanya ada pemandu yang dapat menjelaskan tentang kondisi sosial, kondisi budaya, dan cerita-cerita geografis yang ada di sekitar Labuan Bajo. Anda dapat menyewa kapal ini sekali trip dengan memakai perhitungan paket, atau Anda dapat melakukan perjalanan dengan bergabung dengan kelompok lain. Pengalaman kami dengan menaiki kapal boat ini, pemandu wisata dan operator boat sudah sangat profesional. Mereka sudah siap menyambut wisatawan dengan pelayanan yang prima. Bahkan menurut kami pelayanan mereka sudah sangat profesional hingga dapat disejajarkan dengan pelayanan operator-operator internasional. Sepanjang perjalanan, Anda sekitar 40 menit akan tiba di destinasi pertama, yaitu Pulau Padar. Pulau Padar menjadi destinasi utama karena menyajikan pemandangan yang sangat indah dari puncak bukit pendakian. Saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana mendaki Pulau Padar. Tapi di Pulau Padar ini, Anda dapat menyaksikan lekuk-lekukan bukit purba yang sangat cantik. Kapal-kapal yang kemudian berjajar di teluk Pulau Padar seolah-olah mengingatkan kita dengan pemandangan yang ada dalam imajinasi kita. Di Pulau Padar ini seolah-olah kita sudah hampir sejajar kecantikannya dengan Pulau Karibia atau Kepulauan Bahama, atau bahkan lebih cantik. Anda harus ke sana. Beginilah kecantikan pantai di tepi Pulau Padar. Ombak yang tidak jalang, ombak yang tidak besar, kecantikannya, kejernihannya hanya dapat kita temui dalam imajinasi. Perjalanan selanjutnya dapat Anda tempuh setelah menikmati Pulau Padar, yaitu menuju ke Pantai Pink. Anda dapat menempuh perjalanan itu sekitar 20 menit. Kecantikan Pulau Pink malah lebih luar biasa. Beginilah kecantikan Pulau Pink. Pasirnya memang asli pink, karena corak merah itu dihasilkan dari terumbu karang yang berwarna merah yang telah mati dan terabrasi oleh ombak. Anda bisa berenang di sini dan sangat aman karena lautan dan ombaknya sangat tenang.
Anda pasti tergoda untuk menampilkan kemampuan berenang Anda. Tapi ingat, dalam berenang, Anda harus tetap memperhatikan asas keselamatan. Snorkeling juga menjadi pilihan. Nah, beginilah kondisi pantai ketika Anda turun ke Pantai Pink. Banyak sekali rekan-rekan dari wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal menghabiskan waktu di sini. Anda bisa berjemur, membaca buku, bermain gitar, dan yang tak lebih kalah atau tak lebih penting, di pulau ini tersedia makanan dan minuman. Setelah Anda menghabiskan waktu di Pulau Pink, Anda bergerak lagi menaiki kapal boat menuju ke destinasi cantik selanjutnya, eksotik dan terkenal di seluruh dunia, yaitu Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ini, Anda akan bertemu dengan ranger dan diajak untuk menikmati atau melihat komodo di tempat habitat aslinya. Saya tidak akan menceritakan bagaimana Anda menemui komodo, tapi yang akan saya ceritakan adalah destinasi selanjutnya. Setelah Anda melihat komodo di habitat aslinya, Anda kemudian akan diajak bergerak lagi untuk menuju ke destinasi selanjutnya yang tak kalah eksotis. Perahu melaju dengan kecepatan tinggi dan Anda juga masih tetap bisa menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa, keeksotisan Labuan Bajo. Labuan Bajo hampir-hampir seperti berada di luar batas imajinasi. Dalam perjalanan ini, Anda harus tetap memperhatikan keselamatan masing-masing pribadi dan keselamatan kelompok. Inilah destinasi selanjutnya yang sangat luar biasa yang bernama Taka Makassar. Lautan tenang, sepanjang Anda memandang terumbu-terumbu karang, sangat cantik dan sangat bersih. Saya tidak pernah menyaksikan pemandangan yang seperti ini. Dapat dikatakan Labuan Bajo adalah destinasi super prioritas yang sekaliber internasional. Anda dapat berenang di sini dengan tenang, melihat atol atau pulau-pulau baru yang baru tumbuh, pasir-pasir yang sedemikian putih. Dan yang Anda lakukan di sini, yang paling eksotik, yang paling penting, atau jika memungkinkan, Anda harus mencoba berenang di tempat ini. Lihatlah betapa biru dan jernihnya kawasan Taka Makassar. Di sini, perairan ini cukup dangkal dan cukup aman untuk Anda berenang. Arusnya tidak deras dan saya menyempatkan untuk berenang di Taka Makassar. Walaupun Anda tidak memakai kacamata renang, kadar garamnya tidak terlalu tinggi, tidak terasa perih. Terik juga tidak terlalu panas karena angin berhembus cukup kencang. Beginilah pulau yang baru jadi. Kawasan ini ketika pasang, pasirnya akan terendam. Namun ketika tidak pasang, Anda bisa mendarat di pulau atol yang baru jadi. Inilah kecantikan Taka Makassar, dan Anda harus menyempatkan diri untuk berenang di tempat ini. Tenang, segar, dan seluruh kelelahan Anda akan hilang. Taka Makassar adalah surga yang kesekian di Labuan Bajo. Linang-linang airnya
jernih sekali. Anda bisa memilih rileks di atas kapal atau turun. Kemudian saya mencoba untuk berenang di Taka Makassar. Sangat menyegarkan. Anda bisa berenang dengan bebas, merasakan kejernihan dari Taka Makassar. Yang jelas, Labuan Bajo adalah kenangan yang tak mungkin Anda lupakan. Ngejak anak cilik itu, gak usah munggah langsung merene ae. Iku apik. Sing munggah-munggah man wabut kan ngejak anak cilik. Nyengklung, Mas.